Perjanjian Sita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam satu mati dari kami Ngaji Rasa 99 buat para subscriber dimana berada, juga sedulur semua. Semoga di luar sana selalu diberi rahmat, kesehatan, keselamatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kisah tentang pemanggilan makhluk gaib yang tentu saja pernah saya alami sekitar 4 tahun yang lalu ya. Tapi maaf, tempat juga orang yang minta tolong saya rahasiakan karena ya menjaga privasi, dan jangan sampai beliau-beliau itu namanya tercemar. Dan sampai sekarang saksi hidup termasuk sang juru kunci kuburan juga masih hidup, dan teman saya berempat yang minta tolong juga pada masih hidup guys. Tapi jujur dari hati kecil saya tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan hati nurani saya, juga keyakinan saya. Tapi bagaimana lagi, demi seorang teman yang terlilit hutang, saya terpaksa melakukannya. Walau saya sendiri juga banyak hutang ya guys, tapi saya juga tidak pernah melakukan hal seperti ini karena dilarang agama. Karena itu tonton video ini sampai selesai agar tidak paham. Oke, jadi awal kisah pemanggilan makhluk gaib itu diawali pada waktu siang. Saya jalan-jalan ke suatu daerah atau kampung ya, sama saya tetangga kampung. Kebetulan saya melewati rumah teman saya, karena teman saya melihat langsung dia memanggil saya, dan saya disuruh masuk ya guys ke rumahnya dia. Setelah ngobrol-ngobrol, saya jadi tahu kalau teman saya itu sedang terlilit utang, dan teman saya menginginkan saya untuk membantu beliau dengan menyate burung gagak di tengah malam, dan lokasi pembakaran sate juga di tengah kuburan. Dan saya juga bertanya, kenapa kok nggak mau melakukan sendiri? Teman saya bilang, saya tidak berani karena belum pernah. Saya juga bilang, kenapa memilih saya, sedangkan saya juga umurnya masih lebih muda lah dari teman saya. Teman saya bilang, kan kamu biasa ziarah, pergi ke makom-makom, entah siang entah malam, tentu saja mental sudah mapan. Dan saya pada waktu itu belum memberi jawaban saya mau apa enggaknya, saya belum ngasih. Saya cuma bilang, coba saya pikir-pikir dulu. Terus saya pamit. Dan kebetulan pada waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu ya kejadian ini, saya pergi ke guru saya Mbah Kiai Ahmad Munandar, dan kebetulan beliau memperbolehkan saya, tapi dengan syarat berhati-hati dan jangan sesekali memakai uang dari hasil
barter itu seandainya berhasil. Dan guru saya juga bilang ini akan menjadi pengalaman baru buat kamu atau saya, karena memang jiwa-jiwa spiritual itu sangat dibutuhkan. Terus selisih 1 minggu kemudian saya pergi ke tempat teman saya, dan saya bilang sama teman saya mau, asal saya tidak ikut membantu pembelian bubur rampe, karena saya jujur saja, hal ini dari awal sudah bertentangan dengan hati nurani saya, guys. Setelah ngobrol-ngobrol, saya pulang lagi ke rumah. Selisih beberapa hari, teman saya main ke rumah saya dan bilang bubur rampe sudah siap, termasuk burung gagaknya juga sudah siap. Terus acara pembakaran sate burung gagak akan dilaksanakan hari malam Selasa Kliwon. Ya, pada waktu itu seingat saya malam Selasa Kliwon ya, jadi bukan malam Jumat Kliwon. Dan pada hari yang telah ditentukan, saya pun datang ke tempat teman saya, dan benar adanya di rumah teman saya itu udah ada 4 orang. Orang dari Jogja itu 2, terus dari Purworejo juga 2 orang termasuk teman saya. Dan saya melihat di meja itu termasuk tumpeng, istilahnya apa ya, nasi yang kayak gunung itu juga sudah ada, dan burung gagaknya juga sudah ada. Dan setelah semuanya tertata, kami pun berangkat ke area kuburan yang tidak jauh dari tempat tinggal teman saya. Kami pun berjalan dengan tenang, penuh keheningan. Dan saat itu kurang lebih pukul 12 malam ya. Semua agar tidak ketahuan orang, jadi memilih tempat yang sunyi atau suasana yang udah sepi, guys, kalau jam 12 malam ke atas. Jadi biar lebih leluasa, karena dalam hal ini sangat beresiko sekali ya. Dan ini adalah suatu pengalaman yang spesial, di mana saya harus bisa menata hati, menata jiwa, menata raga ya, dengan itu semua agar saya tidak berlari nanti seandainya melihat sesuatu yang sangat mengerikan, guys. Sudah sampai area kuburan, guys. Keempat teman saya, yang dari Jogja 2, yang dari Purworejo 2, semuanya menunggu di luar pagar pekuburan. Saya melangkah sendiri ke tengah-tengah areal pekuburan. Waktu kurang lebih sudah menunjukkan pukul 1 malam, guys. Saat itu walau malam Selasa Kliwon, tetapi pekuburan, alhamdulillah sekali ini pekuburannya nampak sepi, yang ada cuma saya sendiri, sehingga menambah kenyamanan menurut saya, guys. Dan sesampainya di tengah pekuburan, saya pun membakar itu serabut kelapa buat menyate burung gagak. Tapi sayang, sungguh sayang, setengah jam sudah berlalu tapi belum ada kehadiran. Dan saya pun dengan sangat terpaksa waktu itu
melafalkan doa-doa khusus untuk pemanggilan makhluk gaib, guys. Sukma putih talining urip, rasa sukma talining kene, sira tak kongkon undangan kawanan rene saiki, lamun ora sira kabeh bakal tak laporke marang Pakurandira. Setelah saya membaca lafal-lafal khusus itu, kurang lebih 15 menit kemudian ya, baru datang ya, lumayan banyak sih, ada perempuan, ada yang gendruwo ya. Saya tidak sempat melihat satu persatu. Karena apa? Karena kaki saya pada waktu itu terasa berat sekali, guys, karena aura-aura negatif begitu kental sekali. Saya pun sempat berpikir, kenapa harus saya yang menjalani ini? Kenapa orang yang bukan orang yang menyuruh saya pribadi yang menjalani? Pada waktu itu pikiran sempat berkecamuk ya di dalam pribadi saya. Kalau tidak ingat sudah janji mau, atau tidak ingat kalau saya ini lelaki, mungkin saya udah lari, guys, pada waktu itu. Tapi karena saya seorang lelaki, juga pesan-pesan guru saya, juga ada tanggung jawab saya sama teman-teman, akhirnya saya tidak berlari. Saya tetap menghadapi suasana yang begitu mencekam itu, walau di depan saya banyak sesosok jin-jin yang bergentayangan. Tapi saya tetap bertekad bulat untuk menghadapinya pada waktu itu. Dan di saat salah satu, khususnya yang berwujud hitam, tinggi, besar, mau mengambil bakaran daging burung gagak yang saya bakar, saya tidak memperbolehkannya, langsung saya ambil dagingnya. Dan sesosok yang berwujud hitam besar itu sempat melotot dan bertanya, tapi saya tidak memperbolehkannya. Dan saya memperbolehkannya kalau sesosok itu mau barter. Jadi pada waktu itu dari hasil negosiasi barter, sosok hitam itu meminta daging burung gagak, tapi saya meminta imbalan berupa uang. Dan pada waktu itu sesosok hitam itu mau bertanggung jawab akan mengasih uang, tapi dengan syarat saya harus bisa membakar sate burung gagak dalam 1 tahun itu, paling tidak itu ya 6 bulan sekali membakar, guys. Dan itu harus malam Jumat Kliwon, dan tempat juga bisa di rumah, juga bisa di pekuburan. Maka dia akan datang dan ngasih uang lagi. Dan saya pun tetap tidak mau. Kalau bisa ya cukup 1 kali ini aja barter, sehabis itu tidak ada urusan. Tapi sungguh sayang,
sesosok hitam yang besar tinggi itu tidak mau, dan sate burung gagak pun tetap saya tahan pada waktu itu dan saya tidak kasihkan kepada sesosok hitam besar itu. Dan saya pamit sebentar karena ini kan bukan urusan saya, jadi yang membutuhkan kan teman saya. Jadi saya mau bilang sama teman saya, mau nggak kalau dalam 1 tahun membakar sate burung gagak 2 kali. Terus saya keluar ke pekuburan, menemui teman-teman saya di luar pekuburan, luar pagar pekuburan, dan ternyata teman-teman saya semua juga tidak mau karena itu terlalu beresiko, karena mencari burung gagak itu juga susah. Dan saya pun akhirnya membenarkan apa yang diucapkan teman saya. Ya, memang sangat beresiko sekali. Burung gagak itu memang susah dicari, dan seandainya tidak dapat bisa-bisa nyawa jadi korbannya. Dan saya kembali lagi ke tengah-tengah pekuburan sambil membawa daging burung gagak yang saya pegang di tangan saya terus, guys. Dan sesosok hitam besar itu bersama yang lain tetap menunggu di dekat darah yang ada di gelas. Jadi waktu itu memang waktu penyembelihan burung gagak itu darahnya juga ditampung di dalam gelas ya. Jadi itu ya yang menyuruh juga teman saya, karena teman saya kan dapat saran itu mungkin dari siapa atau dari gurunya atau siapa, saya kurang tahu. Jadi memang sarannya harus begitu. Dan setelah saya berhadapan lagi, saya bilang tidak bisa, kalau mau ya barter, cuma 1 kali ini saja, kalau nggak mau ya sudah, tidak jadi. Langsung sesosok hitam itu dengan marah tiba-tiba pergi begitu aja. Sedangkan yang lainnya masih ada yang masih menunggu di dekat gelas yang isinya darah burung gagak itu, guys. Saya pun bertanya sama yang temennya yang sesosok perempuan itu. Dan sesosok perempuan yang ini berbeda sama yang hitam besar tadi, guys. Kalau yang ini dia tidak mau daging itu, karena daging yang saya bakar itu sebenarnya bukan daging gagak, tapi daging engkak. Jadi memang ini ada kekeliruan dari teman-teman saya juga. Jadi teman-teman saya memang belinya sih beli burung gagak, tapi hasilnya kok burung engkak. Dan ini juga memang sudah diketahui dari awal, tapi karena waktu sudah mepet dan uang sudah keluar, ya udah, ritual tetap dijalani walau tanpa burung gagak. Akhirnya perempuan itu juga langsung pergi karena tidak minat dengan daging burung engkak. Ya, begitulah, guys, sebuah perjalanan spiritual yang sangat mengerikan, bernegosiasi dengan setan ibaratnya ya. Bisa dikatakan iblis juga bisa, demit juga bisa. Jadi memang sangat berbahaya sekali. Saya berpesan sama teman-teman semua, saudara-saudara semua, jangan sampailah melakukan perjanjian-perjanjian
setan kayak gini, karena sangat berisiko sekali. Bisa-bisa nyawa melayang, bisa nyawa pribadi, juga nyawa keluarga juga bisa. Kan sayang seandainya keluarga yang kita cintai kok meninggal gara-gara uang. Dan saya sangat bersyukur sekali pada malam itu, karena apa yang direncanakan, apa yang didambakan teman-teman saya bisa gagal. Karena memang itu bertentangan dengan hati nurani saya, guys. Karena memang begitulah kenyataannya. Saya tidak menyukai hal-hal seperti itu. Saya cuma menolong, tapi alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan gagal. Dah, sekian dulu dari saya, Kang Tri. Semoga video kali ini bisa membawa manfaat buat saudara-saudara semua di mana berada. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan nantikan konten berikutnya. Oke.